Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Lia dan Kak Elia. Kita akan memuji Tuhan lagi, kita akan memuji nama Tuhan. Yesus,
menyembah dan memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh dan berbeda. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Siapa di sini yang pernah ikut lomba? Lomba piano, lomba menari, lomba menggambar, lomba Lego, lomba mewarnai, lomba fashion show. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah menang di lomba-lomba yang kamu ikuti? Wah, bagaimana perasaanmu ketika kamu menang? Senang tidak waktu dapat hadiah? Kamu pernah dapat hadiah apa saja? Hari ini kakak mau cerita tentang orang-orang yang mengikuti sebuah lomba yang sangat sulit. Suatu hari ada seorang raja yang mengadakan lomba. Kalau raja mengadakan lomba, pasti hadiahnya banyak. Ada 3 orang yang mengikuti lomba ini. Ketiga orang ini sangat ingin menang. Mereka ingin sekali dapat hadiah yang bagus dari raja. Orang yang pertama bernama Joe. Dia adalah yang paling kuat di antara ketiga orang ini.
Siapa yang yakin Joe yang akan menang? Dia sangat kuat, lihat saja ototnya keluar semua. Orang kedua bernama Ken. Ia adalah yang paling cepat di antara ketiga orang ini. Siapa yang memilih Ken? Lihat saja caranya naik kuda. Pasti bisa menang nih. Siapa yang mau memilih Ken untuk jadi pemenang? Nah, orang yang ketiga bernama Jesse. Dia tidak kuat dan tidak cepat seperti kedua orang yang lain. Tapi dia sangat berhati-hati. Siapa yang memilih Jesse? Tapi dia tidak sekuat dan secepat yang lainnya. Ada yang mau memilih Jesse? Nah, karena hadiahnya bagus, tentu lombanya tidak gampang. Lombanya seperti ini. Ketiga orang ini harus melakukan sebuah perjalanan untuk menemukan istana raja. Gampang atau susah ya kira-kira? Rupanya mereka bukan hanya harus menemukan istana raja begitu saja, tapi mereka harus menemukan istana raja dengan cara melewati hutan yang sangat gelap. Hutan itu begitu gelap, sampai-sampai sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam hutan itu. Jadi, walaupun pagi atau siang, tetap saja hutan itu begitu gelap. Tidak hanya gelap, di hutan itu tinggal sekelompok orang yang menguasai hutan gelap tersebut. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama sekali diam di hutan itu, dan sekarang mereka menjadi penguasa atas hutan yang sangat gelap tersebut. Mereka tidak begitu kuat, tapi mereka sangat cerdik dan pintar, dan jumlah mereka sangat banyak. Coba kita bayangkan sebentar. Kira-kira sulit tidak ya melewati hutan yang sangat amat gelap, yang di dalamnya ada orang-orang yang menguasai hutan gelap itu? Tentu orang-orang di hutan itu tidak akan membiarkan sembarangan orang melewati tempat mereka. Sama misalnya dengan rumahmu. Kamu yang punya rumahmu kan, apa boleh ada sembarangan orang yang masuk ke rumahmu? Tentu tidak boleh kan? Sama seperti orang-orang yang di hutan ini. Mereka juga tidak akan membiarkan sembarangan orang masuk ke hutan gelap tempat tinggal mereka. Ketika orang yang mengikuti lomba itu mulai berpikir, bahkan mulai merasa takut. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, pintar, dan juga sangat lincah. Tapi membayangkan hutan gelap dengan orang-orang yang tinggal di dalam situ saja rasanya begitu menakutkan. Ketika orang ini mulai merasa takut, mulai merasa ragu, tidak bisa ia melewati hutan gelap itu. Untungnya raja berkata bahwa mereka masing-masing bisa mengajak satu teman untuk menemani mereka selama perjalanan. Jadi mereka tidak akan sendirian rupanya, karena mereka boleh membawa satu teman untuk berjalan bersama-sama melewati hutan gelap itu. Selain itu, raja berkata bahwa ada satu petunjuk yang akan diberikan kepada mereka untuk bisa menemukan jalan ke utara. Petunjuk itu adalah suara lagu dari seruling yang dimainkan oleh raja. Jadi, ketiga orang ini harus mendengarkan dengan baik suara dari lagu yang akan dimainkan oleh raja dari serulingnya. Suara lagu itulah yang akan menuntun mereka untuk menemukan istana raja dan memenangkan lomba itu. Wah, sekarang lebih sulit lagi nih, karena satu-satunya petunjuk yang akan menuntun mereka ke istana hanya sebuah lagu yang dimainkan dari seruling raja. Suara seruling itu begitu merdu, lembut, bukan keras dan lantang seperti suara trompet. Bagaimana mungkin menemukan istana raja lewat hutan sangat gelap? Ada orang-orang yang menguasai hutan gelap itu, dan petunjuknya hanya sebuah suara lagu dari seruling. Raja memiliki seorang anak laki-laki yang biasanya kita sebut dengan pangeran. Karena pangeran ini adalah anak raja,
pangeran juga bisa memainkan lagu yang sama persis dengan lagu yang dimainkan oleh sang raja. Pangeran juga memiliki seruling yang sama persis dengan raja. Bunyinya pun sama persis. Selain sang raja, hanya pangeran inilah yang bisa memainkan lagu yang sama persis dengan raja dan memiliki suara seruling yang sama persis dengan raja. Tidak ada orang lain yang bisa bermain seperti raja dan memiliki seruling yang bunyinya sama persis dengan raja. Hari yang ditunggu-tunggu sudah datang. Ketika orang ini sudah siap untuk melakukan perjalanan melewati hutan gelap. Masing-masing orang ditemani oleh satu teman untuk menemani mereka sepanjang perjalanan melewati hutan gelap. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan mereka waktu itu ya. Takut, semangat, penasaran, pasti bercampur jadi satu ya. Tapi ingat, mereka punya satu orang teman yang akan menemani mereka. Jadi mereka tidak akan sendirian. Maka dimulailah perjalanan melewati hutan gelap itu. Jam demi jam berlalu, hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, masih belum ada kabar apa-apa dari ketiga orang yang mengikuti lomba itu. 3 hari, 4 hari, masih belum ada kabar. 5 hari. Aduh. Maka dimulailah perjalanan melewati hutan gelap itu. Jam demi jam berlalu, hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, masih belum ada kabar apa-apa dari ketiga orang yang mengikuti lomba itu. 3 hari, 4 hari, masih belum ada kabar. 5 hari, 6 hari, belum ada kabar juga dari mereka semua. Apakah mereka selamat melewati hutan gelap? Apakah mereka bisa melewati hutan gelap? Di hari yang ke-7, lihatlah, ada 2 orang yang berhasil menemukan istana raja. 2 orang ini berhasil melewati istana yang gelap dan berhasil menemukan istana raja. 2 orang ini selamat dari hutan yang gelap, selamat dari orang-orang yang menguasai hutan. Mereka selamat sampai istana. Siapakah 2 orang yang selamat sampai istana? Apakah Joe yang terkuat? Apakah Ken yang paling cepat? Apakah Jessie yang selalu berhati-hati? Ternyata yang berhasil sampai ke istana dengan selamat, berhasil melewati hutan gelap, dan berhasil mendengarkan suara seruling raja adalah Jessie. Dia tidak sekuat yang lainnya, tidak secepat yang lainnya. Tapi Jessie punya rahasia kenapa dia bisa menang. Apa ya rahasia Jessie sehingga bisa menang? Kamu ingat tidak? Sebelum mereka memulai perjalanan mereka diizinkan untuk memilih satu orang teman untuk menemani mereka selama perjalanan. Rahasia kemenangan Jessie ada di teman yang ia pilih untuk menemaninya selama perjalanan melewati hutan gelap dan mendengarkan suara seruling raja. Rupanya Jessie memilih teman yang sangat tepat. Ada yang tahu kira-kira siapa teman yang Jessie pilih untuk menemani dia selama perjalanan? Kamu ingat tidak petunjuk apa yang diberikan oleh raja untuk ketiga orang ini? Ya, betul. Raja memberikan petunjuk berupa seruling yang dimainkan oleh raja. Dan ingatlah kamu, siapa yang bisa memainkan seruling dengan lagu dan bunyi yang sama? Anak laki-laki raja yang kita sebut dengan pangeran, inilah teman yang Jessie pilih untuk menemaninya. Jessie memilih teman yang tepat untuk menemani dia melewati hutan gelap. Karena hanya pangeran inilah yang bisa menolong Jessie untuk mendengarkan lagu dari seruling yang dimainkan oleh raja. Joe dan Ken tidak mengenal suara seruling raja. Hutan yang gelap membuat mereka lupa bagaimana sesungguhnya suara seruling raja. Tapi Jessie membawa teman yang tepat untuk menemaninya. Karena dengan bantuan pangeranlah Jessie bisa menemukan istana dengan cara mendengarkan suara lagu dari seruling yang sama persis yang dibawa oleh pangeran selama mereka di perjalanan. Nah, coba kakak mau lihat siapa saja tadi yang memilih Jessie. Jessie menang bukan karena dia kuat dan cepat. Jessie menang karena dia ditemani oleh pangeran. Pangeran yang bisa memainkan lagu yang persis sama dengan raja, dengan suara seruling yang sama persis yang dimainkan raja juga. Tahukah kamu bahwa pangeran itu seperti Yesus
yang juga mau menemani kita setiap saat. Jesse menang karena dia ditemani oleh pangeran. Kita juga bisa menang kalau Yesus menemani kita setiap saat, seperti Jesse yang ditemani oleh pangeran itu. Kalau Yesus menemani kita setiap saat, kita akan merasa aman. Kita akan bisa menang melawan apapun. Kalau Yesus menemani kita bisa menjadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang manis, jadi anak-anak yang bisa mengasihi. Kita akan jadi anak-anak yang paling bersukacita karena Yesus menemani kita. Sama seperti ayat hafalan yang kita punya. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Wow, yang menemani kita bukan pangeran yang biasa-biasa, tapi Yesus, anak Allah yang sudah hidup melawan kematian. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus dan kuasanya. Siapa di sini yang mau ditemani Yesus setiap hari? Kakak mau. Kakak juga memerlukan Yesus dan kuasanya. Yuk kita berdoa bersama. Adik-adik sekalian, mari siapkan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami setiap hari. Kami memerlukan-Mu. Engkau adalah teman yang paling hebat yang bisa menemani kami setiap hari. Temani kami setiap hari ya Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 5a. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Kita baca sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Halo adik-adik, setelah kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membuat craft. Apa ya craft kita kali ini? Caranya sangat mudah adik-adik, dan bahannya juga sangat mudah sekali ditemukan di rumah kita. Coba perhatikan ya semuanya. Pertama, kita akan ambil kertas bekas kalender yang ada di rumah yang sudah nggak dipakai lagi. Pertama, terus yang kedua, kita sediakan lem untuk menempel. Terus yang ketiga apa ya? Kita sediakan alat tulis untuk membuat pola nanti. Terus berikutnya apa ya? Terus kita sediakan gunting untuk menggunting pola nantinya. Tapi adik-adik, kalian harus berhati-hati loh main gunting. Nah, semua bahan sudah kita sediakan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, coba perhatikan semuanya ya. Adik-adik, kita ambil kertas tadi, kita balik, kita lipat jadi dua seperti ini. Coba ya, kita perhatikan. Kita lipat jadi dua, kita bikin lurus tengahnya. Setelah itu kita buka kertasnya, ada garis tengah. Ada garis tengahnya ya. Nah seperti ini. Terus apa lagi yang kita lakukan? Kita lipat yang pinggir ke garis tengah. Satu lipatan. Terus apa lagi? Yang pinggir juga kita lipat. Kita jadikan di tengah. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Mudah kan? Setelah itu apa ya? Kita akan buat pola seperti ini. Nah, kita akan buat pola seperti ini. Oh, seperti jantung hati. Betul sekali. Kita tempel di sini. Kita buat pola. Kita buat pola. Kita buat pola. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan?
kita gunting, tetapi guntingnya cuma di pinggir sini. Pinggir sini, jangan sampai putus. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah ya, lihat perhatikan semuanya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Mudah sekali kan? Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Adik-adik membuat pola yang seperti tadi, yang seperti ini, tetapi polanya lebih kecil. Setelah itu polanya tadi kita tulisi ayat sepayang. Adik-adik sudah pelajari seperti ini. Lalu kita tempel di tengah. Wow, sudah jadi. Nah, ya sudah jadi, mudah kan? Kita bisa tutup. Kita bisa tutup. Nah, cantik sekali. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba bersama mama, papa, kakak, siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.